Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati. Kata Nabi bercerita tentang apa yang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, Ya bena Adam. Ya, wahai manusia. Ibnu Adam maksudnya manusia. Maridtu falam ta'udni. Saya pernah sakit namun kamu tidak menjenguk saya. Dengarkan baik-baik maknanya. Saya pernah sakit, ini di hari kiamat ya, bukan di dunia. Allah menyampaikan ini di akhirat nanti. Mengabarkan, memanggil manusia dengan mengabarkan, saya pernah sakit sementara kamu tidak menjenguk saya. Kata yang tidak melakukan ini, yang tidak menjenguk tadi berkata, Qal, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Bagaimana pula saya menjengukmu sementara engkau Rabbul Alamin? Keheranan di sini, yang pertama karena tidak mungkin Allah sakit. Mustahil. Mustahil Allah sakit. Yang kedua, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau penguasa alam semesta? Ya, untuk menjumpaimu, mendatangimu, tidak akan mungkin saya lakukan, kata orang yang tidak melakukannya ini dahulu di dunia. Jangan kita menafsirkan hadis ini begitu saja, karena nanti akan ada Nabi sendiri yang menakwilkannya. Sebagian orang menolak hadis ini atau mentakwilkannya, padahal Nabi sudah memberikan penafsiran. Ya. Kemudian ketika hamba ini sedikit heran bertanya, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau Rabbul Alamin? Mustahil engkau sakit. Kemudian yang kedua penafsirannya, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau pencipta alam semesta, untuk menjumpaimu, untuk mendatangimu, bagaimana? Itu dua kemungkinan atau penafsiran para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Lalu Allah langsung menafsirkan. Ya. Qal, ama alimta anna abdi fulanan maridah falam ta'udhu. Ya, tidakkah engkau tahu, ya, bahwa hambaku si fulan, disebutkan namanya oleh Allah. Ya, bahwa hambaku si fulan sakit sementara engkau tidak menjenguknya. Itu yang dimaksud dengan maridtu. Allah mengungkapkan bahwa dia yang sakit sebagai pemuliaan terhadap siapa? Si hamba yang sakit yang disebutkan namanya oleh Allah tadi di hari kiamat nanti. Ternyata terkadang ada orang yang sakit dan dia sangat dimuliakan oleh Allah. Orang yang beriman dan bertakwa ini menunjukkan bahwa sakit itu bukan tanda bencinya Allah. Bukan Allah tidak suka. Bukan Allah murka. Terkadang orang yang dicintai oleh Allah sakitnya luar biasa. Mengidap penyakit yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW diberikan rasa sakit oleh Allah yang luar biasa. Dan ini dilihat, disaksikan oleh para sahabat. Melihat begitu beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Nabi Ayub alaihissalam luar biasa. Penyakitnya yang luar biasa. Dan itu bukan 1-2 hari. Kata para ulama tafsir, 18 tahun beliau sakit. Dan bahkan tidak ada lagi orang yang mampu mendekatinya. Karena penyakit kulit. Alaihissalam. Ya. Di sini Allah mengabarkan bahwa si fulan hambaku sakit dan engkau tidak menjenguknya. Makanya terkadang seseorang harus mendengar berita siapa yang sakit.
untuk mendapatkan keutamaan tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika seorang hambanya yang ia muliakan, salah seorang dari walinya, itu orang yang beriman dan bertakwa, sakit, masih saja ada orang yang tidak mengunjunginya, menjenguknya. Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Sehingga Allah nanti di hari kiamat menegur orang yang tidak menjenguknya. Menegur. Dengan mengatakan engkau sudah kehilangan pahala yang besar. Orang yang saya muliakan kamu ketika sakit kamu tidak menjenguknya. Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ya. Ini bukan berarti memilih-milih. Ya. Karena hadis yang sebelumnya umum. Tetapi terkadang sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Bersedekah kepada kerabat yang dihubungi oleh silaturahim, oleh rahim. Mana lebih utama bersedekah kepada orang biasa yang tidak ada hubungan apa-apa? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kepada kerabat. Kata Nabi SAW. Dalam mengunjungi yang sakit pun sama halnya. Terkadang mengunjungi seseorang yang sakit, keutamaannya jauh lebih besar daripada mengunjungi si fulan yang memang mengunjungi secara mutlak keutamaannya besar, fi makhrafatil jannah kata Nabi. Tetapi terkadang ada yang keutamaannya luar biasa, karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang tidak menjenguknya dahulu di dunia. Ama alimta anna abdi fulanan. Fulanan di sini di hari kiamat nanti disebut namanya oleh Allah. Orang-orang yang tidak dikunjungi yang ketika sakit dan mereka dimuliakan oleh Allah. Ya. Mereka dicintai oleh Allah, sementara ada di antara orang-orang yang menginginkan pahala yang besar melalaikan untuk menjenguknya. Kemudian kata Allah dalam hadis ini, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu jika engkau mengunjunginya, menjenguknya, maka engkau dapati saya di sisinya. Lawajadtani indahu, mendapati saya di sisinya. Di sisi di sini adalah pengungkapan keistimewaan hamba tadi, bahwa Allah bersamanya. Bahwa Allah bersamanya. Makanya di banyak dalam Al-Quran kita mendapatkan Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan yang disebutkan oleh Allah di sini dengan orang-orang yang sabar, dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang bertakwa, ini kebersamaan yang spesial, kebersamaan yang istimewa. Allah bersama semua makhluknya dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaan ilmu Allah. Allah meliputi ilmunya semua tanpa terkecuali. Dimanapun kita berada Allah bersama kita dengan ilmunya. Tetapi kebersamaan yang tadi dalam Al-Quran bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang berbuat baik, bersama orang yang bersabar. Kebersamaan di sini istimewa. Yaitu kebersamaan perhatian, penjagaan, kecintaan, ya. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah. Jika kamu datang menjenguknya, maka engkau akan mendapati saya di sana. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan di sana keistimewaan, kemuliaan, keagungan, keberkahan, karena Allah bersama hambanya yang sakit ini, yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah. Ya. Bersama orang-orang yang saleh, yang bertakwa, berkah.
apalagi bersama ketika mengunjunginya, maka Allah akan di sana bersamanya kebersamaan yang khasah, yang spesial, ya, berkahan, kenikmatan, pahala, ya, kecintaan, karena Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Ketika dia sakit, dia bersabar karena dia adalah orang yang bertakwa.